Ustadz Marianto, selanjutnya saya ingin bertanya terkait dengan zakat fitrah. Ini kan sudah ya masuk di akhir-akhir bulan Ramadan, banyak ajakan gitu ya. Termasuk dari DSA itu juga ada ajakan untuk membayar fitrah, membayar zakat fitrah. Nah, sebenarnya zakat fitrah itu secara pengertian itu apa toh? Dan siapa sih yang wajib bayar? Apakah semua orang wajib bayar atau ada batasan-batasannya gitu atau ya apalah gitu. Ustadz Marianto, selanjutnya saya ingin bertanya terkait dengan zakat fitrah. Ini kan sudah ya masuk di akhir-akhir bulan Ramadan, banyak ajakan gitu ya. Termasuk dari DSA itu juga ada ajakan untuk membayar fitrah, membayar zakat fitrah. Nah, sebenarnya zakat fitrah itu secara pengertian itu apa toh? Dan siapa sih yang wajib bayar? Apakah semua orang wajib bayar atau ada batasan-batasannya gitu atau ya apalah gitu. Silakan mungkin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Mas Zaki, memang salah satu syariat yang dianjurkan kepada umat Islam yaitu membayar zakat, kan begitu. Nah, zakat ini sendiri kan ada dua, ada zakat fitrah yaitu zakat makanan, kemudian zakat mal itu zakat harta benda. Nah, sedang zakat mal itu sendiri nanti dibagi banyak banget nih. Ada pertanian, peternakan, pertambangan, kemudian perdagangan dan lain sebagainya begitu. Nah, wabil khusus di zakat fitrah ini cuma begini, ngapunten nggih. Ketika kita di masyarakat saya banyak menemukan itu, Mas. Jadi ketika saya nanya tentang zakat itu bayangan mereka itu zakat ya zakat fitrah gitu. Nah, sedang untuk zakat mal ini sendiri banyak yang masih belum paham, termasuk dalam hal penunaian zakat mal begitu. Saya pernah ditanya begini, Pak, zakat mal saya boleh nggak saya salurkan setelah bulan Ramadan begitu. Nah, kemudian saya sampaikan, Bu, zakat yang ada hubungannya dengan Ramadan itu cuma zakat fitrah. Yang lain nggak ada hubungannya. Nah, hubungannya cuma dengan haul dan nisab, kan begitu kalau zakat mal. Nah, wabil khusus zakat fitrah. Jadi memang zakat fitrah ini adalah zakat makanan pokok begitu yang dikeluarkan dari harta seorang muslim sebagai penyempurna ibadah puasa Ramadan yang waktu pelaksanaannya ya selama bulan Ramadan sampai menjelang pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri. Jadi kan begitu. Kemudian dalilnya apakah ada aqimis sholah wa ita'iz zakah, tunaikan sholat dan lakukan zakat. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari Muslim pun juga disebutkan bunyal Islam ala khamsin syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah aqimis shalah wa ita'iz zakah wa hijjul baiti wa shaumi Ramadan. Jadi di sini disampaikan bahwa rukun Islam di sini itu salah satunya adalah membayar zakat, menunaikan zakat. Baik zakat fitrah maupun zakat mal jikalau mereka ada kita atau mampu begitu. Nah, jadi pada dasarnya seperti itu, dan yang berkewajiban wabil khusus zakat fitrah memang setiap jiwa yang di malam hari raya mereka memiliki sisa atau kelebihan makanan pokok begitu. Jadi bukan kok yang mampu, tidak. Tapi kalau zakat mal ya yang mampu. Tapi kalau zakat fitrah setiap jiwa yang di malam hari raya memiliki kelebihan makanan pokok. Jadi misalkan lah ini Mas Zaki, saya ndelalah kok
ada kelebihan dari makanan pokok saya, kemudian harta saya juga alhamdulillah berlebih. Nah, maka saya terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Baik untuk diri saya, kemudian orang-orang yang menjadi tanggungan saya. Gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan nih ya, istri saya hamil, ya kan. Kemudian kalau hamil itu janinnya itu diwajibi zakat tidak, fitrah? Ada perbedaan pendapat Mas Zaki. Ya, memang sebagian ulama berpendapat, ada yang berpendapat bahwa tidak wajib dizakati. Dengan alasan ketika memang belum lahir di tanggal 1 Syawal begitu. Jadi ketika memang lahirnya itu di tanggal 1 Syawal begitu nggih, maka dia terkena zakat. Tapi kalau belum, maka tidak wajib di zakat fitrahi. Tapi ada berpendapat yang lain, ya, sebagian ulama berpendapat termasuk jiwa yang ada dalam kandungan janin, kalau memang masih dinyatakan hidup di situ, maka terkena kewajiban untuk dizakati oleh orang tuanya. Begitu. Walau alam bisawab, terjadi perbedaan pendapat, ya, monggo mana yang lebih kita mantepi begitu. Ya kalau pengen istilahnya Bang, ya, memang keluarga kita atau ekonomi kita longgar, kemudian untuk jaga-jaga dan seterusnya, ya lebih bagus dizakati, tidak masalah, gitu aja. Gitu ya. Berarti tadi bayarnya karena itu kan tadi yang masih hidup di malam sebelum malam 1 Syawal itu ya. Yeah. Berarti bayarnya pas itu saja waktunya, atau sebenarnya jadi pembayarannya bisa bahkan zakat fitrah itu dilakukan di awal Ramadan, tidak masalah, begitu ya. Tapi pokoknya batas akhirnya sampai nanti sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Tapi karena kalau penunaian zakatnya itu setelah sholat Idul Fitri, yaitu bukan zakat fitrah, tetapi hanya menjadi sedekah biasa saja, begitu. Tapi makanya banyak yang berhati-hati. Ada sebagian yang menyalurkan zakat fitrahnya itu di awal-awal Ramadan, tidak masalah, begitu. Karena ini sebagai penyempurna ibadah puasa kita. Berarti kalau sebelum Ramadan nggak bisa ya? Harus di bulan Ramadan? Ya, masuk zakat fitrah kok. Jadi kembali ke pengertian tadi, Mas Zaki. Rapel gitu. Tahun kembali ke pengertian tadi, maka zakat fitrah itu bagaimana, kan begitu. Iya. Berarti jadi kalau misalkan dia nanti bayar zakat tadi ya, misalkan terlambat, akhirnya beliau menyalurkan zakatnya itu setelah bulan Ramadan, misalkan setelah sholat Id, maksud saya, misalkan paginya sholat Id, kemudian aduh lupa bayar zakat, kemudian dia menyalurkan zakat fitrah ke sekitar yang membutuhkan, asnaf seperti itu kan hitung sedekah. Apakah dia nanti kena di tahun depan harus bayar double atau enggak? Walau alam biswab, ya. Karena tidak ada istilahnya satu keterangan hadis yang menyampaikan harus mengkodok zakat fitrah. Saya belum pernah dengar. Wah, berarti kita anggap enggak harus. Gitu. Jadi walau alam, ya karena faktor lupa, ya memang kan golongan orang yang lepas dari hukum kan itu, lupa, tidak tahu, ketiduran, ini lepas dari hukum, begitu ya. Kalau ditanya apakah ibadah puasanya sempurna, walau alam itu terus Allah, kan begitu ya. Yang jelas makanya kita berhati-hati saja, begitu ya. Jadi lebih awal lebih baik, Mbak. Jadi awal Ramadan mumpung masih ingat dan memang sudah ada kelebihan, langsung dibayarkan zakat fitrahnya gitu, bisa lebih aman gitu. Lebih aman. Siap, Desa siap menerima itu, pemirsa. Kemudian terkait dengan berat nih, kan ada perbedaan pendapat. Saya dulu di Jakarta itu kenanya 3,5 liter. Kemudian di sini di Klaten itu ada yang ngomong 2,5 kilogram dan 2,7 kilogram beras. Itu memang ada perbedaan pendapat, atau ada pendapat yang lebih kuat, atau malah ada yang salah dari pendapat itu? Yang jelas secara patokan jelas, Mas. Ya, jadi kalau zakat fitrah itu ukurannya sok, kalau fidyah itu ukurannya mud, kan begitu. Jadi berdasarkan merujuk dari hadis-hadis Rasulullah bahwa zakat fitrah itu besarannya adalah
Satu sok. satu sok kan begitu. Nah, kemudian satu sok ini berapa kilo kalau dibuat di ukuran kita? Nah, maka kemudian para ulama menyampaikan 2,7 begitu. Ya ada yang 2,5, 2,5 kilo kan begitu. Oke. Cuma untuk mengantisipasi kekurangan berat tadi, maka banyak yang kemudian menggenapkan menjadi 2,7 kilo kan begitu. Nah, tapi kalau memang itu dikira kok masih kurang, lebih baik sisa. Artinya, ya wes gentepi saja tadi 3 kilo misalkan begitu. Nah, kalau terkait dengan harga, karena memang begini Mas Zaki, zakat fitrah itu yang lebih afdal, yang lebih utama itu kan berbentuk makanan pokok begitu gitu. Entah itu beras, entah gandum, entah jagung atau yang lain begitu. Itu yang paling afdal. Meskipun sebagian ulama berpendapat boleh diganti dengan bentuk uang kan begitu. Nah, kalau diuangkan, nah ini memang menyesuaikan situasi kondisi. Jadi nggak bisa jadi patokan begitu ya. Jadi kalau apa itu berdasarkan hadis patokannya jelas sok gitu ya. Nah, cuma kalau dirupiahkan ini yang menyesuaikan perkembangan kenaikan harga begitu. Nah, jadi wajar kalau ada yang berpendapat atau berbeda pendapat terkait dengan jumlah apa itu nominal ataupun jumlah kiloan tadi. Logikanya kalau menurut saya pribadi Mas Zaki, logikanya begini. Gaji 1 juta itu kalau di Klaten sudah cukup lah. Kan begitu ya. Kalau di Klaten sudah cukup. Tapi kalau di Jakarta 1 juta nggak ada apa-apanya. Kan begitu. Akhirnya ini kan menimbulkan kesimpulan yang berbeda kan begitu. Makanya karena kita memandang sudut masyarakat di Klaten itu kebutuhan sekian, maka gaji 1 juta itu cukup. Tapi kalau di Jakarta memang kebutuhannya berbeda, harganya berbeda, maka 1 juta ini nggak cukup. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Maka tidak heran kalau muncul perbedaan penafsiran tentang ukuran zakat fitrah ini ketika dikilokan atau dinominalkan uang. Begitu. Ya makanya kalau di Jakarta mungkin sekarang zakat fitrah mungkin di angka 50 ke atas ya. Iya. Tapi kalau di Klaten di desa sendiri di harga 45.000 untuk 2,7 kilo. Baik. Luar biasa sekali itu sedikit pemahaman nggih pemirsa terkait dengan zakat fitrah. Jadi sebaiknya jangan lupa untuk membayar zakat fitrah seperti itu. Lebih awal seperti dikatakan Ustaz Marianto tadi, lebih awal lebih baik selama sudah masuk bulan Ramadan. Bisa dibayarkan gitu, bisa melalui desa atau mungkin masjidnya jika memang ada pengumpulan zakat fitrah. Tim desa siap Mas. Tim desa siap insya Allah ya. Antar jemput. Siap insya Allah antar jemput untuk pembayaran zakat fitrah seperti itu. Baik teman-teman, insya Allah di Dompet Sejuta Harapan kita juga ada beberapa program di bulan Ramadan ini yang bisa bermanfaat bagi pemirsa sekalian untuk memanfaatkan 10 hari terakhir khususnya di bulan Ramadan. Kita bisa membayar zakat. Teman-teman bisa membayar zakat fitrah melalui DSH di 45.000 per jiwa. Itu nanti insya Allah akan ada 2,7 kg beras untuk per jiwanya. Kemudian untuk aktivitas iktikaf di bulan Ramadan ini khususnya di Masjid Al-Aqsa, DSH juga membuka keran donasi bagi teman-teman pemirsa yang ingin berdonasi untuk kegiatan iktikaf di bulan Ramadan. Juga ada program-program lain seperti memberi jumpo hadiah lebaran, kemudian memberikan belanja bersama yatim merupakan program untuk memberikan teman-teman saudara-saudara kita yatim atau piatu atau yatim piatu kebahagiaan di bulan Ramadan, dan juga ada program-program lain seperti fidyah, mungkin bagi pemirsa yang saat ini orang tuanya sudah tidak mampu untuk berpuasa, atau mungkin istrinya itu, atau mungkin pemirsa itu sendiri sedang hamil di mana itu tidak memungkinkan untuk berpuasa, nah itu bisa membayar fidyah melalui Dompet Sejuta Harapan.
Seperti itu, harapannya ini bisa menjadi keberkahan bagi kita semuanya dengan teman-teman menyalurkan donasi atau berzakat melalui lembaga. Insya Allah ini akan menjadi sebuah multi manfaat. Jadi ketika nanti teman-teman menyerahkan langsung ke orang, dan ketika teman-teman menyerahkan donasi melalui lembaga, maka manfaatnya jauh lebih banyak melalui lembaga. Karena ada multi manfaat, manfaat kepada orangnya langsung, kemudian nggak hanya manfaat barang saja, tetapi mungkin ada manfaat secara peningkatan kualitas ruhiyah dan pendidikan rohani juga ada seperti itu. Sehingga mari silahkan berdonasi atau berzakat melalui Dompet Sejuta Harapan. Kami siap menjemput donasi Anda, bisa lewat transfer atau juga datang ke kantor Lembaga Amil Zakat Dompet Sejuta Harapan di Jalan Mayor Kusmanto, Barenglor, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, atau di Solo atau di Jogja atau di Cilacap. Seperti itu. Terima kasih. Kemudian begini Ustadz, terkait dengan bahan makanan yang dikeluarkan seperti itu. Kan tadi bilangnya beras, gandum, atau bisa juga ada pendapat kalau bisa mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Nah itu sebenarnya bahan makan yang utama itu yang apa sih untuk zakat fitrah?